Shalom jemaat Tuhan. Shalom Pak Pendeta. Ya, hari ini kita mau sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin saya akan berikan kesempatan bagi yang mau bertanya secara live, yang khusus yang di onsite juga boleh, sambil kita jawab yang online, yang dari media sosial, yang WhatsApp. Silakan kalau ada pertanyaan boleh dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Pak, bisa pimpin kita dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Lawat kami secara khusus Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Nyatakan kuasa kasih-Mu lawat secara pribadi. Demi nama Yesua Hamasia, yang percaya katakan amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu. Kita buka dalam kitab Yosua pasal 1. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin saudara. Alkitab berkata hanya kuatkan hatimu. Apa saudara? Nah, dan dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, dan Tuhan katakan dimanapun tempat engkau akan beruntung. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang tanya sama saya, ngomong gini, apa nikmatnya hidup ini? Uang kaya, uang banyak, harta yang melimpah, atau lain-lainnya. Sudah tahu, ada 2 karunia yang harus saudara nikmati. Yang pertama, nikmatnya tidur. Siapa angkat tangan? Setuju? Tidur itu nikmatnya tidak bisa dibeli. Saya punya kawan saya ini anak pemilik bank. Dan dia adalah keluarga konglomerat di Indonesia. Suatu kali dia tidak bisa tidur selama berapa minggu. Kenapa? Karena kalau dia pejam mata, takut pejam selamanya. Dan dia kebingungan, ketakutan. Jam 2 malam, ingat saudara, uangnya bukan hanya miliar, ini triliun. Dia datang ngomong sama saya, Pak Daud, lihat saya lihat, oh kamu ada setannya. Saya doain dari nama Yesus, setannya keluar. Dan dia bisa tidur. Dia ngomong sama saya, sekalipun uang banyak pun, tidak bisa membayar nikmatnya tidur. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? 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 Makanya, saudara saya katakan, saya banyak teman yang orang yang kaya konglomerat ya, uangnya triliun. Tapi ingat, makannya juga sama dengan kita. Pertama, tidur. Yang kedua, nikmatnya makan. 2 ini adalah karunia yang menurut saya lebih daripada orang kaya. Yang setuju angkat tangan. Saudara, suatu kali saya ke Bali. Ada 1 botol wine putih. Harganya itu berapa US dollar. Dirupiahkan intinya 1 miliar. Mahal kan? Wine putih. Umurnya sudah 100 tahun. Nah, ini namanya orang gila ketemu orang gila. Nah, saya punya kawan hanya khusus datang dari Jakarta ke Bali hanya untuk makan. Nah, waktu itu sambil pelayanan saya makan di situ sama dia. Tiba-tiba dia ngomong, berapa harga wine itu?
dilihat 1 miliar, saya bayar. Nah ini orang gila. Tapi yang pemiliknya lebih gila. Dia ngomong, saya tidak jual. Karena sebelum aku mati, inilah wine terakhir saya. Jadi ingat, dia ngomong, apa gunanya punya uang kalau aku tidak bisa nikmati. Betul? Betul? Makanya saya beritahu, orang punya uang banyak, belum tentu bisa menikmati. Saudara punya jabatan yang hebat, belum tentu bisa menikmati. Makanya saudara, supaya tidak kena santet, hati itu harus gembira. Nah, hati yang gembira itu adalah obat. Jadi saran saya satu pada saudara, ingin lolos dari santet itu mudah, ketawalah. Tapi jangan ketawa sendiri. Jelas? Jelas? Ada yang bertanya sama saya gini, bagaimana tentang corona ini? Dan bagaimana kita bertahan menghadapi saat seperti ini? Saya minta tolong ya, bentar ini pegangan. Nah, untuk bertahan kondisi seperti ini. Dari tahun 2019, saya sudah sering khotbah, Pak Irman juga tahu Pak Irman ya, bahwa 2020 badainya datang. Dan Indonesia mengalami stagnat ekonomi bulan 6, bulan 7, 2020. Yang masih dengar saya khotbah itu ingat angkat tangan. Dan itu akan menuju tahun 2023. Setitik terang datang. Dan perlu saudara tahu. Dan waktu itu saya khotbah juga untuk 2021. Bahwa bulan April akan terjadi deflasi inflasi bertemu. Harga-harga barang naik, daya beli masyarakat turun. Namanya stagnasi. Sekarang sudah terjadi belum saudara? Harga besi sudah naik, betul? Aluminium sudah naik. Yang tidak naik harga diri, betul? Itu namanya stagnasi. Nah, dan kita nanti semua akan belajar normal. Katakan belajar normal. Itu tahun 2022. Manusia boleh berkata apapun, berencana apapun. Tapi ingat, Tuhan yang menentukan. Kemenangan itu yang menentukan Tuhan. Jadi 2022, tepatnya bulan Januari, kita semua baru belajar normal. Belajar loh ya. Nah, bagaimana mengisi waktu kita? Untuk menuju 2023, ibaratnya menyongsong setitik terang itu. 2023 adalah awal pemulihan. Setitik terang datang tepatnya bulan Januari. Untuk pemulihan Indonesia total itu 2035. Berapa tahun saudara? 2000 berapa? 35. Nah, bagaimana kita menyongsong setitik terang ini? Ingat, sekarang ini hanya ada 2 pilihan di hadapan saudara. Mati corona atau mati kelaparan. Betul? Takut corona, diam di kamar, tidak kerja, nunggu mati kelaparan. Betul? 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 Nah, atau mati kelaparan, mati corona atau kelaparan. Tapi kita ini berhikmat, jangan mati konyol. Tetap protokol kesehatan, tetapi kita harus tahu, walaupun kita di rumah atau dimanapun kita berada, kita tetap berkarya. Nah, caranya gimana? Ingat saudara, apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu talenta yang Tuhan berikan. Itulah masa depan. Fokuskan itu. Ingat,
Jangan sampai saudara mati kelaparan. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Kedua, jangan takut juga sama corona. Tapi tetap protokol kesehatan. Saya pun juga nyemprot-nyemprot gini nih, jaga-jaga. Semprot-semprot gini. Jaga-jaga kan. Nah, tetapi tetap berkarya. Seperti saya, hanya 2 pilihan. Berhenti pelayanan atau tetap pelayanan. Saya ambil keputusan tetap pelayanan. Saya sudah sampai ke Makassar, Palu, Jakarta, Bali. Saya tuh naik mobil Jakarta sampai Bali pelayanan. Sampai Jakarta, Surabaya, bolak-balik. Hanya konsep satu, berhenti pelayanan atau pelayanan. Saya ambil keputusan. Saya udah ngomong sama kawan saya. Nanti kalau saya sampai mati, aku hanya minta satu aja. Apa itu? Peti matinya jangan kayu sengon, kayu jati. Pokoknya jangan kayu sengon, kayu jati. Tenang aja udah, hidup dan mati di tangan Tuhan. Ada jadwalnya. Jadi kalau saudara saat ini, yang Anda tahu adalah IT. Fokuskan IT. Yang Anda tahu adalah besi. Fokuskan besi. Yang Anda tahu adalah properti. Fokuskan properti. Yang Anda tahu adalah cacing. Fokuskan cacing. Sudah mesti bertanya, apa gunanya cacing? Untuk makan ikan, makanan ternak. Betul? Betul? Yang Anda tahu ayam, fokuskan ayam. Yang Anda tahu babi, fokuskan babi. Jadi masa selama 2021 menuju 2023 menyongsong setitik terang. Intinya satu, siapkan semua kemampuan untuk diasah tajam, difokuskan. Yang setuju angkat tangan. Tapi ingat, perlu saudara tahu, tahun ini deflasi inflasi ketemu. Dan tahun depan 2022 inflasi akan terjadi. Apa saudara? Inflasi akan terjadi. Perpajakan akan naik. Rencana akan dinaikkan. Ya kita berharap tidak naik ya. Tapi rencana mau dinaikkan. Betul? 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 Nah, kondisi semakin sulit. Investasi apa yang paling aman? Berapa hari yang lalu saya bicara sama kawan saya. Dia dulu tugas di istana. Orang penting, saya cerita sama Pak Irman ya. Tapi saya tidak boleh nyebut namanya. Itu kawan saya baik. Ya ngobrol-ngobrol. Dia adalah ahli dalam strategi perang, hukum, dan HAM. Dan dia tahu tentang ekonomi. Kita ngobrol lama sekali. Kan itu kawan lama. Ya reoni lah. Saya ngomong, kita berdua ini adalah macan ompong. Saya udah berhenti, dia udah berhenti. Macan ompong itu. Dia cerita, saya mau dipanggil lagi Pak Daud, gini. Udahlah enggak usah lah. Kita hidup, nikmati hidup kita lah. Nikmati masa-masa kita udah, waktunya udah nikmati aja lah. Investasi apa yang paling aman saat ini? Karena ingat, rencana tahun depan perpajakan naik. Betul? Betul? Nomor 1. Kembali ke zaman dulu lagi. Tanah. Saya beritahu. Karena tanah itu dalam pajak PPh final. Betul? 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 Jadi ingat, nomor 1 apa saudara? Tanah. Karena nanti 2023
apa yang saya sampaikan, karena itu adalah pesan Tuhan, saudara akan merasakannya di tahun 2023. Karena ingat, tahun depan inflasi. Dari sebelum inflasi terjadi, persiapkan itu dulu. Ingat, kalau mau datang hujan, siapkan payung. Betul? 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 Nah, pertama tanah dan harus hak milik. Kenapa saudara? Ingat, kalau jual beli tanah, itu kan PPh final, betul? Betul? Jadi ingat, tahun depan ada perpajakan, rencana bakal naik. Jadi investasi tahun ini, beli tanah sebelum terlambat. Saya beritahu. Ingat, tahun depan inflasi. Kemarin saya mendapat dari teman Detikcom ya. Utang Indonesia sudah tembus berapa? Berapa saudara? Berapa? Berapa? 6.500 triliun. Betul? Betul? Jadi ingat. Pertama, itu adalah tanah. Kedua, tanah ini untuk investasi jangka panjang. Kedua, emas. Tapi emas ini bukan untuk investasi, untuk jaga-jaga. Karena kalau tanah tidak bisa jual cepat, betul? Betul? Apalagi jual tahun ini, susah. Banyak yang jual sekarang. Kedua, emas. Emas ini untuk safety. Bila terjadi sesuatu, inflasi atau terjadi apapun, depresi atau apapun terjadi, emas ini bisa dijual cepat, uang dapat. Jadi emas ini bukan untuk investasi, tapi untuk jaga-jaga. Nah, yang setuju angkat tangan. Ingat, ayah saya pernah mengalami zaman sanering, pemotongan uang. Ayah saya, dia cerita, waktu krisis ekonomi, yang nyimpen tanah dan yang nyimpen emas selamat semua. Kedua saudara, nah, enggak ada duit. Ini yang alternatif yang paling kurang enak adalah perak. Penting intinya barang. Nah kalau perak jualnya agak susah, betul? Nah tapi kalau saya lihat emas. Nah ini saudara ingat, tahun ini jangan investasi yang berhubungan, ingat saudara, yang berhubungan non-real. Seperti investasi Indosuria. Jangan. Dari dulu kan saya sudah ngomong, jangan. Investasi saham. Untuk sementara tahun ini jangan dulu. Karena kondisi tidak stabil. Ngerti saudara? Kondisi apa saudara? Kondisi tidak apa? Tidak stabil. Nah, jadi saudara harus investasi real. Tanah, sertifikat ada, tanahnya di situ. Emas, emasnya ada. Karena apa saudara? Kalau terjadi pergolaan, ini aman. Ngerti maksud saya saudara? Nah, untuk persiapan apa? Tahun depan. Persiapan apa saudara? Tahun depan. Karena tahun depan inflasi. Saya berdoa sama Tuhan supaya inflasinya terkendali. Karena dengan banyak dicetak uang, maka nilainya inflasi. Nah,
Untuk pengusaha, selain emas apa? Dolar. Apa saudara? Dolar. Tapi rupiah harus kita pegang. Karena untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dolar pun juga ada dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Australia. Jadi ibaratnya kita cari yang aman aja. Singapura, Australia, atau Amerika. Untuk aman saja. Karena apa? Karena tahun depan inflasi. Dan langkah apa dalam bisnis menghadapi seperti ini? Ini pengalaman saya dalam bisnis, saudara ya. Kondisi seperti ini, jangan ngejeloki harga. Supaya dapat proyek. Ingat, misalnya saya kebetulan kan diminta nasihat untuk beberapa pengusaha untuk masalah bisnis ya. Dia tanya sama saya, gimana untuk menghadapi proyek kalau kita tidak nurunin harga, kita tidak dapat tender. Gimana Pak Daud? Karena ini pertanyaan pengusaha. Saya berdoa sama Tuhan. Itu kejadian tahun 2020. Waktu saya berdoa sama Tuhan, ini perusahaan aluminium. Tuhan bicara gini, jangan sekali-sekali kau menurunkan harga di bawah pasar. Ada apa Tuhan? Untuk 2021 engkau akan mengerti. Saya sampaikan pengusahanya itu. Dan apa yang terjadi? Kalah tender. Begitu kalah tender, apa yang terjadi? Kok gini ya Pak Daud? Gini, tenangan dulu. 2021 harga aluminium naik 20%. Menang tender pun rugi, betul? Betul? Belum tenaga kerjanya, betul? Belum masangnya, belum penagihannya. Jadi ingat, untuk tahun 2021, saudara dalam bisnis, jangan nurunin harga. Siapa yang setuju angkat tangan? Karena kondisi tidak menentu. Waktu itu saya punya kawan di besi. Saya ngomong, ingat, jangan nurunin harga. Hanya untuk tender. Jangan. Kenapa? Udah lakukan kata saya. Besi naik 25% lebih. Dan teman saya ngomong, ini kalau saya menang tahun 2020, 2021 bonyok. Betul? Belum kerja ada rugi. Betul? Betul? Nah, dan dalam bisnis, pesan Tuhan untuk saudara semua. Kan saya doa, Tuhan apa yang harus dilakukan umatmu untuk 2021? Tuhan beritahu, jangan karena ambisi dapat proyek, ngejeloki nurunkan harga. Harga standar. Itu untuk tahun 2021. Ada yang menang tender tapi tidak dibayar, kan gitu. Ada menang tapi pembayarannya molor. Sampai 3 bulan bahkan sampai 2 tahun. Kalau itu modal utang bank, bangkrut saudara. Betul? Betul? Jadi pesan Tuhan untuk saudara semua. Untuk jemaat Tuhan yang main proyek. Di 2021. Waktu saya doa. Jangan ambisi. Untuk apa? Dapat tender atau proyek dengan menurunkan harga di bawah standar. Jelas? Kenapa? Karena kondisi saat ini kondisi tidak stabil. Ada yang ngomong, Pak, corona ini nanti sebentar lagi selesai. Saya dari dulu udah beritahu, 2022 baru belajar normal. Sekarang ada gelombang corona kedua. Betul? Betul? Karena apa? Manusia boleh berpikir apapun, Tuhan yang menentukan.
Tuhan udah beritahu 2022 baru belajar apa? Normal. Jadi pesan Tuhan untuk saudara semua di 2001 bagi para pengusaha, lakukan dalam bisnis, jual harga standar. Misalnya kerja pun minimal tidak untung, tidak rugi. Penting uang muter. Jelas? Jelas? Nah kalau bisa ya cuan. Dalam bisnis penting kan cuannya. Tapi kalau misalnya ya minimal tidak untung, tidak rugi. Karena kondisi ini sampai 2022 baru kita belajar normal. Dan sekarang yang sakti itu orang batuk sama orang demam panas. Betul? Saya punya teman ngambil ATM. Rame berjejer di belakang panjang. Waktu ngambil gini teman saya batuk. Dia nengok ke belakang. Hilang semua. Jadi ingat. Untuk 2021, Tuhan memberi pesan ke anak-anak Tuhan. Terutama yang main proyek. Jangan nurunin harga supaya dapat tender. Jelas? Kalau itu terpaksa, minimal tidak untung, tidak rugi. Supaya karyawan bisa kerja saja. Karena kondisi seperti ini sampai tahun depan. Jelas? Jelas? Dan pesannya ada lagi. Khususnya jemaat Victory. Saya beritahu. Jangan ekspansi bisnis dulu. Jangan apa saudara? Pengembangan bisnis dulu. Untuk tahun ini. Ini pesan Tuhan saya beritahu pada saudara. Tetapi kalau memang harus investasi pengembangan. Kalau itu beli ruko atau tempat, jangan sewa. Beli sekalian. Kenapa beli sekalian? Kalau saudara sewa, itu kena uang sewa. Betul? Renovasi. Kalau kondisi seperti ini, bikin restoran. Yang makan aja berdoa terus. Betul enggak? Betul? Betul? Jadi kalau saudara mau investasi bisnis, terpaksa harus. Boleh, tapi jangan sewa. Beli sekalian. Karena itu untuk investasi. Tapi kalau terpaksa aja intervensi. Untuk tahun ini. Untuk apa saudara? Untuk tahun ini. Jangan apa saudara? Investasi dulu. Waktu saya doa, kenapa Tuhan? Udah sampaikan aja. Nanti mereka akan mengerti. Ini pokoknya investasi itu boleh dilakukan. Dimulai tahun depan. Untuk tahun ini, sementara waktu jangan dulu. Tapi kalau terpaksa harus investasi, jangan sewa. Lebih baik beli sekalian. Karena sekalian investasi. Siapa yang setuju hal ini angkat tangan. Jelas? Tidak usah ragu gini-gini. Jelas? Dan untuk bank, usahakan kalau yang berhutang, jangan nambah hutang. Kalau yang sudah hutang, jangan nambah hutang. Dan sebisa lunas. Ingat, bunga bank sekarang memang ditekan rendah. Betul? Betul? Tapi tahun depan belum tentu. Jelas saudara? Jadi kondisi yang tidak stabil seperti ini, lebih baik saudara jangan hutang. Tapi kalau hutang, jangan nambah hutang. Bertahan. Intinya satu, jangan ekspansi dulu. Itu pesan Tuhan.
tahun ini. Tetapi kalau terpaksa invasi, misalnya beli ruko atau tempat, jangan sewa, beli sekalian. Karena untuk pengembangan investasi jangka panjang. Dan hindari investasi yang berhubungan dengan non-real. Harus semua real semua. Jelas? Oke? Ya, saya rasa sangat jelas sekali ya. Ini menjawab sebenarnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab, tidak perlu ditanyakan. Sebagai contoh, investasi mata uang digital dan Oke, sebagainya. gini ya. Mata uang kripto, Bitcoin, lebih baik jangan untuk Indonesia. Karena tidak ada dasarnya. Dasar hukum untuk melindungi itu tidak ada. Jelas? Oh iya, berapa hari yang lalu saya ditelepon sama ahli IT. Dia seorang profesor. Dia PhD dari Amerika. Dia dosen Amerika. Dia memberitahu saya tentang satu sistem IT namanya blockchain. Pernah dengar? Nah, waktu itu dia ngomong sama saya bahwa blockchain ini akan dipakai untuk membuat suatu sistem di perbankan maupun untuk negara dan dunia akan arah ke blockchain. Waktu itu dia tanya sama saya, apakah ada kelemahan blockchain ini di masa depan? Saya suruh doa. Wong ini wong hamba Tuhan kok disuruh nanyai IT. Wong ra mudeng aku, betul enggak? Kalau setan aku mudeng. Kalau masalah blockchain kan taunya non-block. Apa itu blockchain? Aku enggak ngerti. Waktu saya doa. Karena dia minta doa, ya saya doa minta petunjuk. Tuhan beritahu bahwa blockchain itu ada kelemahannya. Bahwa sistemnya nanti suatu saat tidak terkendali. Karena digital. Langsung dia diam gitu. Betul, sesuatu teknologi yang tinggi bahayanya kalau tidak bisa dikontrol dan tidak terkendali. Dan repotnya kalau sampai terjadi hacker. Jadi untuk pengamanan blockchain itu gimana Pak Daud? Tanya Tuhan. Supaya saya menjadi penemu pertama di dunia. Gitu dah. Saya ngomong. Lah kowe ngeki aku piro? Ngasih saya berapa ini? Supaya mengetahui kelemahan sistemnya itu. Dan supaya sistem itu sempurna. Saya hanya bercanda aja. Enggak lah Pak Daud. Tolong doakan. Oke, saya doa. Dia ngomong, begitu Pak Daud dapat jawaban Tuhan, maka saya akan bekerja saat ini untuk menemukan sistem sempurnanya. Sang Tuhan beritahu saya, awal dan akhir itu selalu ada. Alfa dan Omega. Blockchain nanti, sekarang ini kelemahannya Bitcoin dan kripto itu tidak ada dasarnya. Tidak ada apa dasarnya. Betul? Betul? Nah, untuk membuat sistemnya ini harus digabungkan blockchain ini dengan pada waktu awal komputer itu diketemukan. Karena pada waktu awal komputer itu diketemukan, maka itulah dasar dalam inovasi komputer. Langsung dia ngomong, betul Pak Daud. Itu suatu sistem yang paling sempurna. Dasar dan high tech. Dia ngomong, oh gitu Pak Daud. Saya akan berusaha untuk membuat sistem ini. Di mana blockchain ini harus digabungkan dengan pada waktu komputer itu diketemukan.
itu masih huruf-hurufnya harus belajar dari awal lagi. Langsung saya dapat pengertian. Saudara, orang latihan bela diri selalu lari. Itu dasar bela diri, itu lari. Tingkat dasar, tingkat tinggi, mulainya lari. Saya tanya guru saya, kenapa lari terus? Itu dasarnya. Apa? Kalau lawanmu banyak, yo lari yo. Kalau lawanmu kuat, melayu wo. Betul, larilah. Nah, segala sesuatu itu kembali ke dasar. Dia ngomong sama saya, coba Pak Ernesto ya. Ini Pak Ernesto ya. Pak Ernest enggak ada ya? Oh, ke Banjar. Ya, walaupun dia polisi, kalau bawa pistol, tapi lawannya banyak, ya melayu. Betul? 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 Iya. Ini kalau lawannya banyak bawa AK-47, sini hanya pistol ya, balik dasar lagi. Segala awal tuh balik ke awal. Betul? Lawanmu banyak ya lari. Orang latihan bela diri sehebat apapun. Lawannya banyak, enggak kuat ya lari. Makanya saya diberitahu sama dia, sama ahli komputer. Bilang gini, balik ke dasar. Blockchain. Jadi untuk sementara, uang kripto ini, Bitcoin ini, jangan fokus di situ. Karena hukum di Indonesia belum meresmikan dan mensahkannya. Siapa yang setuju angkat tangan? Jelas? Jelas? Oke? Pak, ini kita kayaknya kembali membahas yang persetanan aja Pak. Soalnya ini banyak sekali yang butuh dibantu. Sebagai satu contoh, ada pertanyaan seperti ini. Kira-kira 1 bulan lalu ada yang minta didoakan. Dia dulu pernah kena Swangi. NTT berarti. NTT. Dia polisi di NTT, hampir gila. Puji Tuhan setelah didoakan ada perubahan. Jadi dia diserang lewat bisikan-bisikan suara. Bagaimana cara menangkal bila serangan-serangan itu datang? Oke. Ada satu kelemahan setan harus saudara tahu. Apa kelemahan setan? Dicuekin. Jangan dihiraukan. Dan beriman. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Percaya Tuhan Yesus protect hidupnya. Ingat, perlu saudara tahu. Kalau kita punya anak, minta apa aja kita turutin, pasti rewel. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Betul? Tapi kalau dia minta apa saja, kita diemin. Diem sendiri, betul? Nah, kelemahan setan itu ada. Dicuekin, tidak dihiraukan. Setan itu kalau kita cuekin, tidak dihiraukan. Setannya sendiri yang bingung. Tetapi sudah percaya ada pelindungan Tuhan, kuasa Tuhan. Diganggu, usir demi nama Yesus. Udah gitu aja. Nggak usah dimakan hati, dipikir-pikir. Hidup itu simpel loh. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Betul? Oke, lanjut. Pak, ini biasanya kalau kita sebagai hamba Tuhan pelayanan, apalagi kita pelayanan ke daerah-daerah, desa-desa, kan pasti kita ini sering dapat serangan di rumah biasanya. Terjadi suatu hal untuk mengusik konsentrasi kita dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, itu sebetulnya bisa dihindari atau memang hal-hal itu? Gini ya, saya itu pelayanan dari desa sampai pedalaman. Dan puji Tuhan, saya ini sudah sampai Amerika, Manhattan. Jadi saya tuh pelayanan dan saya pelayanan itu ya puji Tuhan. Dari konglomerat sampai konglomerat. Dari pejabat, penjahit, penjahat. Dari pejabat ada, dari penjahit juga ada, dari penjahat juga ada. Dari pemabok ada, penjudi ada, orang baik juga banyak. Sebenarnya dalam pelayanan itu simpel.
Kalau kita masuk ke satu daerah, kita tinggal di situ. Langkah pertama satu, minyak urapan dulu. Doakan minyak urapan, darah Yesus sucikan minyak ini menjadi benteng yang kudus. Benteng Elohim, benteng Maha Suci. Demi nama Yesus, amin. Olesin setiap pintu. Pengalaman saya, itu tanda sebagai milik Tuhan, wilayahnya Tuhan. Itu dikirim santet atau mantra, itu tidak bisa tembus. Kedua, misalnya ada serangan, paling banyak dador-dador di atap aja. Tidak bisa masuk. Ngerti? 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 Betul? Betul? Nah, jadi ingat, kalau kita ke daerah, pertama minyak urapan dulu. Kedua, doa setiap hari, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengnya aku. Amin. Tadi saya cerita celana saya ini. Celana saya ini saudara, lebih tua daripada anak saya. Ini celana, ini tahun 2001. Berapa tahun saudara? 20 tahun. Masih bagus. Nah, dari warna hitam sampai jadi kayak putih. Kalau Pak Herman, dari kepala sampai kaki, di atas 10 juta. Kalau saya, dari kepala sampai kaki, saya tahu enggak, ikat pinggang ini, itu dikasih Dharma Pongrekun. Karena saya tuh biasa pakai ini ikat pinggang yang harganya 100 ribuan dulu. Saat dia marah-marah, saya dikasih ikat pinggang supaya lumayan sedikit. Jadi kalau mau jujur, celana saya ini $10. 140 ribu. Betul? Sepatu ini 250. 250. Dan saya selalu enggak pakai kaos kaki. Nah, terusan baju ini dikasih juga. Paling pol 300-400. Dari atas bawah, di bawah 2 juta. Dan rata-rata dikasih. Berarti itu mereknya Casio, Pak. Casio Dan, orang. jadi kalau saya ditanya, Pak Daud, celananya umur berapa? Saya ngomong, lebih tua dari anak kamu. Kenapa? Saya senang. Karena saya masih ingat. Ini ya, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk kita semua. Dalam hidup ini, jangan merasa ada di bawah, ada di atas. Sekalipun kau terkenal apapun, sehebat apapun, jangan merasa ada di atas. Tapi kita semua harus merasa tetap di bawah. Jelas? Jelas? Semangat saya pelayanan dari dulu sampai sekarang tetap sama. Makanya celana pun tidak berubah. Hampir 20 tahun. Nah, oke. Pak, setan itu tahu masa depan enggak? Setan itu tidak tahu masa depan. Tapi bisa merekayasa supaya terjadi. Ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Tapi ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Itu kenapa? Karena tidak menyerahkan dirinya semua manusia di negara itu, seluruh dunia kepada setan. Makanya ramalan negara itu pasti gagal. Contohnya ramalan tahun 2000 jam 00 akan terjadi kekacauan seluruh dunia. Terjadi enggak? Tidak. Betul? 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 Ada lagi ramalan suku Maya 2012 kiamat. Terjadi enggak? Tidak. Nah, kalau ramalan yang bicara pribadi itu pasti tepat. Karena apa?
Karena setan punya hak atas hidup orang itu. Sekalipun tidak percaya, pergi ke tukang ramal. Setan itu yang mengerjakannya. Tapi ingat, kalau setan mengerjakannya, kehancuran pada waktunya. Kutukan dan malapetaka. Beda dengan Tuhan, indah pada waktunya. Shalom Pak, saya mau tanya, tempat tinggal kami ada penunggunya. Taunya dari teman yang indigo. Kemudian kadang kami sering ribut dan anak kadang malam sering nangis dan tidak bisa tidur. Nah itu seperti apa Pak? Gimana? Jadi tahu. Nah jadi gini, ada yang bertanya indigo itu apakah karunia? Saya katakan bukan. Itu kutukan dari leluhur. Kakek neneknya itu ada yang terlibat okultisme. Masuk ke generasi sejak dalam kandungan. Anak di bawah usia 5 tahun bisa melihat setan, itu bukan karunia. Itu bukan anugerah Tuhan, itu kutukan. Dari garis keturunan. Jelas? Nah, merasakan adanya setan beda dengan melihat setan. Semua manusia bisa merasakan adanya setan. Kita di tempat angker terasa, wah ada setan di sini, enggak beres ini. Betul? Orang biasa aja kalau masuk ke tempat terjadinya pembunuhan, masuk tempat itu terasa, ini pasti ada enggak beres tempat ini. Betul? Betul? Binatang pun bisa merasakan. Ada setan lewat, anjing longlong. Bukannya saya mirip dia. Tapi tidak semua manusia bisa melihat setan. Anak di bawah usia 5 tahun melihat setan itu bukan karunia, itu kutukan. Pasti. Nah itu namanya pasti dari jalur kakek neneknya, orang tuanya ada yang terlibat kuasa gelap, okultisme. Itu masuk sejak lahir. Dan itu harus diputuskan namanya kutuk keturunan demi nama Yesus. Oke lanjut. Nah kalau untuk mengusir setan yang di rumah itu seperti apa Pak? Karena kadang-kadang ini bikin keluarga jadi suka ribut dan anaknya itu nangis terus tidak bisa tidur tiap malam. Berarti rumah itu dulu tempat kejadian bunuh diri. Tanahnya itu. Biasanya sering ada penampakan suara-suara aneh. Itu harus disucikan dengan darah Yesus. Doanya seperti sini, darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Demi nama Yesus segala roh-roh jahat keluar. Jadi sucikan dulu dengan darah Yesus. Saya itu kasih minyak urapan. Tidak perlu saya, saudara sendiri bisa lakukan. Setiap orang percaya diberi kuasa. Lanjut. Pak, apa betul doa paling manjur itu jam 12 malam sampai jam 3 pagi di tempat yang tanpa atap? Itu mau cari gen kademen piye? Kedinginan. Doanya lebih kusuk. Kenapa lebih kusuk? Karena kedinginan. Tidak ada pengaruh. 24 jam Tuhan siap mendengar doa kita. Jadi tidak ada pengaruh jam. Oke? Ini bahkan ada pertanyaan yang begini. 2, apakah untuk menarik rezeki kita harus berdoa menghadap 4 mata angin? Tidak ada. Sekalian aja salto. Tidak ada pengaruh. Doa menghadap 4 penjuru. Itu hanya orang kurang kerjaan aja. Lanjutannya ada lagi Pak. Ini mau dilanjutkan nggak ini pertanyaannya? Kenapa orang kejawen doa dengan melepas sandal? Apa? Kenapa orang kejawen kalau doa lepas sandal? Ya itu hanya sugesti. Sugesti itu suatu keyakinan yang belum tentu benar. Karena dianggap sebagai penghormatan. Itu aja. Sebenarnya doa itu ya menurut saya. Di mobil, di jalan, dimanapun kita bisa berdoa. Saya kemanapun pergi itu berdoa dalam hati. Dan menyebut nama Yesus dan berseru. Hiduplah dalam doa.
Pak, menyambung khotbah yang tadi pagi. Bagaimana lepas dari dosa yang mengikat? Pertama harus niat dulu. Kalau enggak ada niat, walaupun didoakan Pak Irman sampai pendetanya rontok semua rambutnya, ya enggak bisa. Harus niat dulu untuk melepas. Betul Pak Irman? Kasihan Pak Irman itu karena berdoa sungguh-sungguh, setiap doa rambutnya rontok satu-satu. Ini ketawanya kenceng sekali yang ini. Itu menunjukkan beban doanya sungguh-sungguh. Coba bebannya tambah banyak, kasihan, mengkilap. Lanjut. Semangat itu Ibu Dewi ya. Pak, bagaimana kalau itu sebuah ikatan, misalnya orang inginnya berzinah terus, itu apakah harus ada doa pemutusan? Pertama Melepaskan. doa pemutusan. Kedua niat dulu. Segala sesuatu harus ada niat dulu, kemauan. Nah, dan ketiga, jauhi kelemahan kita. Kalau kelemahan kita itu perempuan, jangan punya sekretaris sama pembantu yang cantik. Cari yang hitam legem, yang gini. Lihat aja udah enek, betul enggak? Betul? Betul? Ada cerita. Gue masih inget ini cerita ini. Waktu itu ada istri jenderal. Dia itu milik ajudan. Ajudan yang disodorkan itu semua dari personalia kan. Ditunjukkan fotonya semua gini. Nah, jenderal ini lihat gini. Nah, istrinya, Pak Daud, saya khawatir gini. Tenang, ibu dengerin saya, pasti suami ibu aman. Kan jenderal. Gimana cara milihnya? Gampang Bu, pilih yang hitam legem. Atau giginya gini, udah pasti aman. Kenapa? Kalau nyium sariawan. Kedua, lihat orangnya aja. Udah gini. Udah. Jadi pertama harus ada niat. Dua, doa pemutusan. Ketiga, jauhi kelemahan kita. Kalau kita ini pernah jatuh dengan narkoba, jangan deket kumpul orang narkoba. Pasti kebawa keseret itu. Setuju? Ya itu. Oke? Konsekuensi dari perzinahan itu apakah bisa menurun ke keturunan berikutnya? Itu kutuk. Ada kutuk keturunan dan ada juga namanya tabur tuai. Nah, itu harus diputuskan demi nama Yesus. Kalau itu orang tua tiri, Pak. Hah? Kalau orang tua tiri. Tiri. Ya, jadi ibaratnya ini kalau dari pertanyaannya orang tua tirinya juga berzina, apakah bisa nyambung ke dia? Kalau kutuk keturunan itu berhubungan langsung dari anak ke orang tua. Orang tua anak, anak cucu. Garis itu. Nah kalau ini disumpahi orang tua tiri, apakah itu bisa mengena atau tidak? Kalau tidak ada alasan yang kuat, tidak bisa. Tapi kalau ada alasan yang kuat, bisa. Berarti kalau yang disumpah ini memang betul-betul nakal atau kurang ajar ya kena kutuknya. Nah itu saya harap menjawab. Tapi itu bisa dibatalkan demi nama Yesus. Oh, amin. Pak ini ada pertanyaan. Bagaimana mengatasi setan mata merah penunggu rumah yang selalu bikin panas suasana di rumah antara kita dengan orang rumah? Sucikan dengan apa? Darah. Kasih minyak urapan. Makanya kalau bisa Pak Pendeta Herman, itu ada minyak urapan khusus untuk gereja, untuk jemaat-jemaat. Jadi sebenarnya gimana sih cara doa untuk minyak urapan? Saya lebih cocok tuh kalau minyak urapan tuh yang doain itu hamba Tuhan dan jemaatnya. Doanya banyak. Ngerti saudara? Ingat, 2 atau 3 orang berdoa, sepakat doanya dikabulkan. Betul? Nah, yaitu Pak Pendeta Herman supaya setiap bulan sekali lah untuk ngasih jemaat
minyak urapan. Gimana Pak Pendeta? Itu ide yang sangat cemerlang Pak itu Pak. Nah, kedua untuk ngasih kerjaan baru. Iya. Pak ini ada yang mau tanya Pak. Ini akhir-akhir ini jemaat ini ada yang melihat tanda-tanda alam. Misalnya awannya bentuk aneh, langitnya bentuk aneh dan lain sebagainya. Apakah itu tanda-tanda apa ya semacam ini kok di alam ini nampak gitu loh. Yang tidak wajar. Udah ndak usah diributin. Kenapa? Gitu repot. Saya dalam hidup ini gini ya. Jangan terlalu kita itu percaya hal-hal yang takayul. Atau membawa kita sugesti. Yang penting satu. Percaya rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Udah ndak usah ribut-ribut. Tanda ini tanda jangkrik atau kodok, ndak usahnya. Percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Oke. Dulu anak saya pernah dikasih minum dukun. Apakah setelah beberapa tahun khasiatnya otomatis hilang? Gini ya. Kekuatan mistik itu ada masa kadaluarsa. 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu yang berhubungan dengan unsur air. Tetapi sekalipun sudah masa kadaluarsa, kutukannya tetap jalan. Jadi kekuatannya itu berfungsinya tuh 40 hari, 100 hari, sampai maksimal 1000 hari. Itu yang namanya unsur air. Tetapi ingat ada tetapinya, kutukannya tetap jalan, tidak berhenti. Yang bahaya itu kan kutukannya. Lanjutkan. Pak, saya ini diteror dukun. Karena saya selalu clash, maksudnya berkelahi kalau dekat suami. Padahal saling cinta. Beneran seperti hendak diceraikan oleh dukun itu. Maksudnya dukunnya itu kayaknya mau memisahkan. Apa ini santet atau enggak? Gitu. Itu jenis namanya memecah rumah tangga. Biasanya pakai aliran pertama tanah kuburan. Disiramkan tepatnya di atap rumah. Kedua namanya mantra pemutus. Nah ketiga yaitu namanya itu jenis ilmu gaib yaitu mantra jenis ilmu pelet. Nah tergantung aliran apa yang digunakan. Mantra apa yang digunakan. Tapi sebenarnya kelemahannya satu. Semua kekuatan mistik itu kelemahannya pada waktu dihadapi tanpa dendam. Ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah kasih. Jadi tidak usah terlalu paranoid. Pak. 5 kali lagi ya. Oke. Bagaimana cara mematahkan atau mendirikan rumah ibadah untuk di tanah tanah buntung, tuk buntung. Apa? Saya ulangi ya. Enggak jelas itu. Makanya bagaimana cara mematahkan mendirikan rumah ibadah di tanah buntung. Tuk buntung. Tanah terkutuk lah. Ya ini gitu. Gitu ya repot. Ya disucikan dengan darah dari Yesus. Lanjut. Minyak zaitun itu boleh minyak urapan itu harus minyak zaitun atau boleh bimoli? Boleh minyak goreng tetapi yang belum pernah dipakai. Oh kalau minyak jelantah di rubung lah. Oh iya. Kok cetil banget. Oh iya. Shalom Pak, gimana caranya mendoakan orang tua yang kena guna-guna oleh ibu tiri yang sudah bertahun-tahun? Yaitu, makanya dalam doa pemutusan, kita harus ada doa namanya fokus. Fokuskan wajah. Kedua, putuskan mantra pengikat batin. Pak, ini ada yang menarik nih Pak. Nitip tanya, kenapa seringkali mimpi buruk selalu di rumah lama? Jadi situasi mimpi itu kayak dia mimpi buruk itu di rumah lama Pak. Berarti rumah lamanya ada penunggunya. Nah itu harus diputuskan. Itu namanya kontak batin. Diputuskan demi nama Yesus.
Udah keempat ini. Oh, kurang satu ya. Benarkah hidup kita ini selalu ada yang ngikutin? Seperti kayak, apa itu namanya kalau... Tidak. Tidak harus. Kalau kita dalam Tuhan, yang dampingi kita pasti malaikat. Ingat, kalau kita dalam Tuhan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kan tidak bisa terang dan gelap jadi satu. Tidak bisa. Kalau kita anak Tuhan, selalu kita ada malaikat dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kecuali yang tidak dalam Tuhan. Amin. Pak, satu lagi dari jemaat yang onsite ya, boleh ya pertanyaannya. Saya membuka ruang bagi yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Apa? Ada? Yang di sini? Tidak ada? Oke. Jadi gini ya. Dalam konsep pelayanan yang pernah saya hadapi dan layani. Pertama, bahwa kita melayani Tuhan itu pertama, jangan milih-milih. Kedua adalah konsisten. Tahun 93, Tuhan menemui saya. Dan Tuhan beritahu saya, engkau kupanggil untuk menjadi penginjil api. Dan Tuhan pesan saya tidak boleh jadi gembala. Karena engkau dipanggil bukan untuk itu. Nah, dari tahun 93, Pak Irman tahu perjalanan hidup saya. Saya tidak mau jadi gembala. Kenapa saudara? Konsisten. Dan dalam pelayanan harus konsisten. Apa jadi bidang kita, tekunin aja. Kalau kita ini bidangnya okultisme, fokuskan di situ. Kalau bidang kita ini adalah keluarga, fokuskan ke situ. Saudara, Gilbert pernah ngomong sama saya gini. Daud, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ada spesialis jantung. Ada orang ngata-ngatain dokter jantung itu. Dia ngatain apa saja terserah. Tapi kalau dia kena jantung, dia datangnya ke dokter jantung. Tidak mungkin ke dokter saraf. Siapa yang setuju angkat tangan? Udah Daud. Tahu enggak Daud? Bidang kamu kan setan. Orang boleh ngatain apapun tentang kamu, tentang dirimu. Tentang setan, tentang dirimu dikatain apapun. Tapi kalau dia kena santet, hanya satu jawabannya. Datang ke bekas tukang santet. Jadi dalam pelayanan itu, jangan kita iri dengan bidang yang lain. Fokuskan apa yang jadi bidangmu. Kalau bidang saudara tentang konseling, lakukan konseling. Saya terus terang tidak bisa konseling. Saya hanya bisa menerima orang bicara di telepon. Maksimal 5 menit. Di atas 5 menit, saya yang perlu dikonseling. Makanya saudara jangan konseling sama saya. Karena di atas 5 menit, saya yang perlu dikonseling. Saya tidak bisa. Dan maaf kata, saya itu tidak bisa bicara tentang keluarga dan rumah tangga. Makanya saya tahu hidup saya. Nah, saya fokus satu bidang aja. Yang jadi bidang saya. Nah, gini ya. Suatu keberhasilan dalam hidup seseorang itu ada 3. Pertama, tekun apa yang Anda percayai. Apa saudara? Apa yang Anda percayai? Engkau tahu kan apa yang kau tekuni selama ini. Dan kau percayai. Jelas? Jelas? Kedua, jaga hati. Sekalipun kau hebat apapun,
kamu harus tetap merasa ada di bawah. Dan ingat, harus ingat dari mana engkau bermula. Saya ikut Pak Gilbert itu sudah hampir 27 tahun. Suatu kali Gilbert ngomong sama saya, Daud, saya minta kamu jadi pendeta ya. Jadi waktu itu ngomong saya, kamu jadi tangan kanan saya. Saudara, jemaat 10.000 loh. Tapi saya tetap ngomong, maaf Pak Pendeta, saya tidak mau. Panggilan saya itu penginjil. Saya bukan pendeta, saya bukan gembala. Hati saya tidak di situ. Saya konsisten. Sampai sekarang saya tidak ada kartu pendeta. Dan tidak ada organisasi apapun. Saya hanya bicara gini sama Pak Gilbert. Kalau masih ada orang percaya sama saya khotbah, saya khotbah. Kalau tidak ada yang percaya saya khotbah, saya berhenti. Gitu aja. Hidup tidak boleh memaksa diri. Jelas? Makanya sampai sekarang saya tidak ada kartu pendeta. Dan tidak ada kartu organisasi apapun. Tapi saya tetap di bawahnya Gilbert Lumaindong. Karena itu pemimpin saya, komandan saya. Kedua. Ketiga, keberhasilan seseorang tergantung siapa temanmu bergaul. Kalau engkau bergaulnya dengan tukang becak, ya taunya ya becak. Kalau bergaul kamu dengan mafia, taunya mafia. Nah, puji Tuhan. Suatu pengalaman yang banyak merubah hidup saya. Itu dimulai dari tahun 2004. Saya berteman dengan Jenderal Edi Wibowo. Karena dia komandan saya. Di situ saya belajar tentang pengamanan. Pengamanan khusus, pengamanan elit. Dan bagaimana cara berpikirnya dia sebagai pasukan khusus. Kedua, tentang Polhukam. Tentang politik hukum dan HAM. Saya belajar, teman saya bergaul juga. Letnan Jenderal Romulus Simbolon. Teman saya bergaul. Yang ketiga, teman saya di perbankan. Itu teman saya ngobrol, itu Lionto, Lunglung. Anaknya Mukmin Ali, itu kawan saya. Dan yang keempat, untuk ekonomi makro dan mikro, saya belajar dari Bapak Gunawan Yusuf. Saya kenal beliau ya tidak lama lah, hampir 15 tahun. Teman saya ngobrol, sehingga tahu makro dan mikro bagaimana investasi. Dan yang kelima, kawan saya Beni Reco, tentang keuangan dan ekonomi. S2, dosen juga. Nah, jadi hidup saya dari orang kampung, tahun 2004 saya bergaul. Di situ saya membuka wawasan saya. Waktu 10 tahun, 2004-2014. Saya belajar pengamanan khusus dan doktrin bagaimana menjadi pengaman khusus. Nah, teman saya pelayanan juga dan itu adalah Daniel Sutoyo. Itu sekolah tinggi teologi ya, rektor. Jadi di situ, di mana tempat kita berteman, di situ menentukan keberhasilan saudara. Segala sesuatu, ide, itu dimulai dari siapa engkau bergaul. Siapa yang setuju angkat tangan. Makanya saudara, bergaulah hal-hal yang berguna. Pergaulan yang buruk bisa merusak hal yang baik. Betul? Betul?
saya ini salut sama Pak Irman Santoso. Dia lebih hebat dari saya. Waktu saya ketemu dia, itu di Tuban. Dan dia bukan siapa-siapa. Maaf ya Pak Irman, bukan siapa-siapa. Dia langsung ke Surabaya. Dan waktu saya ngasih pengajaran tentang pelepasan, itu di Kertajaya ya. Dia ikut belajar juga. Nah, dan hebat, dia bisa jadi gembala. Nah, kalau saya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Apa tugasnya seorang guru? Ini sebelum saya akhiri, ini pesan saya. Saya belajar dari kakek saya. Apa tugas seorang guru dan apa tugas orang tua? Seorang murid, seorang anak, semua pasti punya mimpi. Betul? 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 Nah, tugasnya guru dan orang tua yaitu memberi jalan dan cara supaya anak dan murid itu mendapat mimpinya. Siapa yang setuju? Yaitu apa? Apa tugas pendeta? Yaitu apa mimpi jemaatnya? Bagaimana supaya mimpi itu diwujudkan? Ada satu hal. Saya masih ingat pengalaman hidup saya waktu umur 9 tahun. Gimana seorang guru memberi cara supaya muridnya itu mewujudkan mimpinya. Dia ngomong sama saya, kamu tidak boleh keluar dari tempat ini kalau kamu belum mengalahkan kami berdua. Saya umur 9 tahun. Saya berpikir, gimana saya bisa mengalahkan dua tokoh sakti itu sekaligus. Satu, ahli ilmu putih dan ahli bela diri. Yang kedua, ahli ilmu hitam dan ahli dalam tendangan. Namanya aja tendangan setan kober. Untuk mengalahkan dua orang ini susah sekali. Tapi kakek saya ngomong, kamu tidak akan keluar dari tempat ini sebelum kamu mengalahkan kami berdua sekaligus. Dan kalau tidak, kamu mati di tempat ini. Mimpi saya satu. Saya bisa keluar dari tempat latihan itu. Umur 9 tahun saya latihan terus dari tendangan, pukulan, dari mantra, kekuatan gaib semuanya. Dengan satu tujuan. Aku punya mimpi. Bisa keluar dari tempat itu. Dan pada waktu saya kalahkan mereka berdua. Mereka tidak sedih. Malah mereka tertawa. Mereka berkata, kita berhasil. Yaitu apa? Dia ngomong. Yang suatu kebanggaan seorang guru. Bila muridnya lebih hebat dari gurunya. Nah, dan dia ngomong, seorang guru hanya memberikan apa? Cara dan jalan untuk muridnya itu mewujudkan mimpinya. Nah, saudara sebagai orang tua, anak saudara punya mimpi. Sebagai pendeta, jemaat punya mimpi. Betul? Betul? Murid punya mimpi. Tugasnya apa? Pendeta, guru, dan orang tua. Bagaimana caranya? Dan jalan supaya mereka memperoleh mimpinya. Nah, itu pelajaran hidup yang saya jalani dan alami. Saya ngomong sama anak saya, papi tidak mau merusak mimpi kamu. Apa jadi mimpimu? Papi hanya memberikan jalan. Bagaimana cara mimpi itu engkau mendapatkan. Amin. Kita semua punya mimpi. Dan mimpi saya sudah terwujud. Saya bisa keluar dari tempat itu. Mari kita berdoa. Aku mohon kuasa Elohim bekerja
Darah Yesus sucikan tubuh jiwa roh kami. Lawat secara khusus Tuhan. Mendengar program ini, lawat ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Lawat secara pribadi, lawat secara pribadi. Kuasa ilmu bekerja, bebaskan dari yang jahat. Demi nama Yesus. Yang percatakan